Saya jadi pengayah Jan Panggul, pemangku nama saya Ikedot Witera. Ini bernama Puro Kereban Langit yang berada di lokasi Desa Adat Sading, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Pura ini diketemukan sekitar tahun 923 Saka, kalau di Masehi kan tahun 1000, yang diketemukan oleh Kerajaan Sriwidayana pada saat itu, karena beliau mendapat pewisik dari Ido Bataro Betari dari Gunung Agung, Gunung Tolangkir dulu namanya. Karena beliau lama tidak punya keturunan, sehingga dia diutuslah untuk nunas tirta di Puro Kereban Langit yang berada di dalam gua. Nah, kemudian diutuslah Brahmana bersama patihnya untuk mencari pura ini. Kemudian diketemukanlah lokasi pura ini ada di Desa Sading. Kemudian diambil tirta di dalam gua, ditunas, diberikan kepada raja di kerajaan. Kemudian disuguhkan, diberikan minum kepada permaisurinya. Kemudian diminumlah oleh permaisurinya. Kemudian beberapa bulan ambillah permaisuri beliau. Kemudian lahirlah Kembar Buncing Sri Masulo Sri Masuli. Nah, mulai saat itu banyak yang mengetahui bahwa tirta selaka yang ada di dalam gua Kereban Langit itu bermanfaat bagi lunas keturunan. Kemudian sebelum pemedak yang mohon keturunan itu tangkil ke Ajeng di Jeruan di dalam, beliau yang takil di sini itu supaya melukat dulu di Taman Beji. Prosesi pengelukatan itu mengaturkan sesajen seadanya seperti canang sari, pejati, kemudian melukat mulai dari pancoran nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian ada yang membawa kelapa gading, bungkak kelapa gading, melukat lagi di Jabot Tengah dengan sarana pejati. Sehabis melukat Taman Beji, kemudian melukat di Jabot Tengah bersama kelapa gading, kemudian baru masuk ke dalam mengadakan persembahyangan. Nah, Ido Bataro Betari yang melinggih di istana di dalam Puro Kereban Langit ini, ding luhur Puro Kereban Langit, adalah Sugro Pakulun, Ratu Gede Nyenang, Ratu Niang, Ratu Made, Ratu Ayu, Bunda Dewi, Kanjeng Ratu. Itu yang berstana di luhur Puro Kereban Langit. Kemudian masing-masing Ido Batara mempunyai fungsi dan tugas, seperti Ratu Gede Nyenang sama Ratu Niang, Ido Metetaman yang memberikan obat kepada pemuda bagi yang seperti tadi yang lunas sentano, sakit itu. Kemudian Ratu Made, beliau mengeluarkan air Wisnu, pengelukatan di Taman Beji. Kemudian Ratu Ayu memberikan wibawa atau istilahnya seperti taksu bagi para penari, penabuh, penyanyi, kemudian juga para pejabat. Kalau kita mengupas nama Kereban Langit itu nanti dua kata, kerep dan langit. Kalau kerep bahasa Balinya itu atap, kerep atap. Kalau langit itu ya luhur angkasa. Arti pura ini ada di dalam gua tetapi beratapkan langit. Ini adalah termasuk cagar budaya dan tumbakala. Sebenarnya pura ini ditemukan oleh raja pada saat kepemerintahan Sriwidayana, karena pura ini mungkin jauh dipelihara oleh beliau, kemudian diserahkan pada Raja Badung. Raja Badung itu dalam arti Raja Mengui. Kemudian Raja Mengui memberikan kepada Raja Sading untuk memelihara, kemudian untuk melaksanakan upacara piodalan Dewa Yatnyo. Kemudian dari Raja Sading untuk memerintah kepada keluarga saya, leluhur saya, untuk memelihara atau merawat pura ini setiap hari, sekaligus menjadi Jan Panggul atau pemangku. Kalau kita hitung setiap harinya tidak begitu banyak, tetapi yang paling banyak adalah pada hari-hari tertentu, Kajang Kleon, Purnamo, Tilem.
Saraswati, Siwolatri. Itu yang banyak. Kalau tiap harinya rata-rata 10 orang. Bukan saja dari Badung, bukan saja dari Bali, bahkan dari Jawa, bahkan tamu-tamu dari mancanegara pun melukat. Kemudian dia melihat di medsos juga ada guiding yang mengantar, ada paket dari hotel atau villa tempat dia menginap, itu ada istilahnya melukat gratis dengan paket yang diberikan oleh hotel itu. Bebas dalam arti terbatas. Bebas itu artinya agama apapun, kemudian sarana yang dibawa wajib berpakaian adat, kemudian sarana pejati, dan diantar oleh guiding. Pantangan khusus sebenarnya yang itu sekali tidak ada, cuma anak yang berumur belum 6 bulan tidak boleh diajak melukat atau masuk ke dalam. Kalau sudah 1 tahun 6 bulan itu bisa. Orang pemedak itu semua bisa melihat atau menikmati keanehan di dalam pura ini. Umpamanya contoh, kalau melukat saya kasih waktu dari jam 9 sampai jam 6 sore atau sebelum matahari terbenam bisa melukat, tapi setelah matahari terbenam saya tutup. Apa sebabnya ditutup? Karena Taman Beji itu sudah menjadi kewenangan Ida Bathara Betari atau ancangan itu sane kesiram ring Taman Beji, sehingga tidak diperkenankan untuk ke manusia itu tidak melukat. Yang tangkil untuk lunas keturunan atau tambo itu memang banyak sekali. Bahkan sudah ada yang bayar kaul gitu, bayar kaul. Kemudian saya tidak pernah hitung. Kemudian yang jelas banyak versi lunasan tano, penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh bisa sembuh. Kemudian menjadi taksu wibawa untuk bisa dia menjadi seorang penyanyi, seorang penari, kemudian juga seorang atlet. Itu yang sudah terbukti. Jadi jenis penyakit yang sering sudah sembuh di sini banyak sekali. Yang sudah sering satu penyakit dalam yang notabene di dalamnya itu ya napasnya ngeruduk gitu namanya, itu normal kembali. Kemudian kalau penyakit bagi anak muda, wanita, itu mukanya seperti apa nama itu, giat itu apa namanya, jerawat yang empuk itu sudah banyak yang sembuh di sana, itu harus melukat. Kemudian juga yang kakinya gemetar, mimpi yang buruk-buruk, itu sudah banyak yang terbukti yang tidak masif begitu. Dia itu sembahyang untuk bisa menaik menjadi bupati, menjadi anggota dewan, itu umpamanya. Kalau dulu bahkan sampai jadi gubernur. Nah, itu apakah beliau ini yang memberikan restu, saya juga tidak tahu. Yang jelas beliaunya tangkil ke sini. Itu termasuk pejabat-pejabat di luar daerah Bali. Upacara Dewa Yadnya Puja Wali Ring Pulau Kerab Langit ini adalah setiap 6 bulan sekali pada hari Rebo Kir, Pudo Cemeng Kir.